Komoditas perkebunan karet Indonesia menjadi salah satu andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia. Produksi karet Indonesia menempati produsen karet terbesar kedua setelah Thailand yang berkontribusi sebesar 23,44% atau rata-rata sebesar 3,37 juta ton. Walau menjadi produsen terbesar kedua di dunia, produksi karet dalam negeri masih didominasi 80% dengan pemasaran komoditas karet tradisional yang ditandai dengan panjangnya rantai pemasaran yang menyebabkan rendahnya harga yang diterima oleh petani. Di sisi lain, rendahnya harga karet yang diterima petani menyebabkan petani kurang termotivasi untuk menghasilkan karet mentah yang berkualitas. Ditambah lagi, tengkulak yang membeli harga yang sama antara kualitas baik dan jelek membuat petani lebih enggan mengikuti kualitas SNI. Kualitas karet mentah sendiri ditentukan oleh jumlah kontaminan yang ada dan juga kandungan air pada bokar. Pada kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian melihat proses perkebunan karet mulai dari hulu hingga hilir. Video ini adalah hasil dari kerjasama dengan Havikenite, yaitu perusahaan karet alam milik Singapura, dan Arpico, pabrik kasur dan bantal latek karet alami. Episode ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Komoditas karet alam menjadi sebuah industri utama dan hadir dalam banyak bentuk barang dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, industri karet alam sebagian besar digerakkan oleh banyak petani kecil yang memiliki sekitar 1 hingga 2 hektar lahan. Dalam industri karet alam meliputi banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara luas. Kegiatan pertanian pohon karet dimulai dari proses pemilihan bibit. Pemilihan bibit pohon karet merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan perkebunan karet yang akan berdampak pada hasil selama 25 tahun ke depan. Proses mendapatkan bibit yang baik dimulai dari mendapatkan bahan tanaman yang berkualitas. Bahan tanam yang berkualitas dapat diperoleh melalui klon bibit karet dan okulasi batang pohon karet. Pertama, petani akan melakukan penyemaian bibit karet melalui bijinya dan merawatnya pada bagian perawatan bibit. Selanjutnya, pemurnian bibit pohon karet akan dilakukan pada saat tanaman berumur 8 hingga 12 bulan. Perlakuan ini berpedoman pada ciri dan deskripsi klon pada tanaman muda dan dilakukan oleh orang yang ahli. Tanaman yang tidak murni diganti dengan klon yang sesuai anjuran yaitu PB 260. Pertumbuhan bibit pohon karet dari okulasi lebih lambat dibanding pohon dari klon dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, persiapan lahan untuk budidaya karet. Persiapan ini bertujuan untuk memastikan kondisi pertumbuhan yang baik untuk pohon karet dan mencegah timbulnya penyakit akar putih. Sebelum mulai menanam, petani akan melakukan pengecekan tekstur tanah. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat daya simpan air di dalam tanah.
Petani akan meremas tanah dan melepasnya. Jika tanah tersebut terburai atau tidak menempel sama sekali, artinya kandungan airnya sedikit karena tekstur yang berpasir, sehingga perlu penambahan pupuk. Jika saat diremas bentuknya menggumpal, itu berarti kandungan airnya tinggi, sehingga dibutuhkan kapur untuk mengeringkan dan mengurai kelembaban. Selanjutnya, jika tanah yang diremas menempel pada telapak tangan, berarti tanah tersebut bagus dan menyimpan air yang cocok untuk karet. pH tanah yang sesuai bagi pertumbuhan karet adalah pH tanah lebih dari 7. Setelah mendapatkan tanah yang cocok, petani selanjutnya akan membawa bibit ke ladang. Petani akan menanam bibit pohon karet dengan kedalaman tanah minimal 1 meter atau lebih, dengan memilih lahan yang tidak ada bebatuan. Syarat penanaman yang dalam ini bertujuan agar akar tumbuh sempurna dan kokoh. Dalam masa pertumbuhannya, pohon karet membutuhkan nutrisi seperti unsur-unsur hara, nitrogen, fosfat, kalium, dan magnesium. Unsur-unsur hara tersebut dapat ditemukan di dalam tanah dan pupuk. Cara pemupukan akan mempengaruhi jumlah pupuk yang akan diserap oleh tanaman. Sehingga pemupukan yang baik dilakukan dengan beberapa cara berikut. Pertama, pemupukan langsung, di mana pupuk langsung ditaburkan di sekitar batang. Kedua, pupuk dibenamkan di antara barisan karet. Dan ketiga, pemupukan dengan ditugal, dengan membuat 4 lubang, biasanya dilakukan bagi tanaman yang masih kecil. Interval pemupukan pohon karet dilakukan 4 bulan sekali untuk pohon karet tua, dan untuk pohon karet muda dilakukan 3 bulan sekali. Sedangkan awal perhitungan pemupukan sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Setelah memiliki cara dan jadwal pemupukan yang baik, hal lain yang perlu diperhatikan oleh petani adalah penyiangan dan pembersihan gulma di sekitar pohon. Penyiangan gulma ini harus rutin dilakukan sehingga pemupukan tidak sia-sia. Penyiangan dapat dilakukan baik secara manual, menggunakan mesin, atau penggembalaan. Penyiangan dengan metode-metode ini lebih disarankan daripada menggunakan bahan kimia atau herbisida. Selanjutnya, masalah lain yang harus dihadapi dan diperhatikan oleh petani karet adalah keberadaan penyakit yang menyerang pohon karet. Pohon karet biasanya mendapatkan serangan penyakit-penyakit seperti jamur akar putih, jamur upas, utarium, dan kering alur sadap atau KAS. Penyakit-penyakit tersebut akan menyebabkan penurunan produksi dan kematian pada tanaman karet jika tidak dikendalikan. Penggunaan bahan kimia sangat tidak dianjurkan untuk pengendalian pada penyakit karet. Pengendalian hama jamur akar putih dilakukan dengan menggali semua akar dan batang yang mati dan menjauhkannya dari kebun dan membakarnya. Setelah itu, petani akan menggali tunggal pohon dan membakarnya. Sedangkan untuk mengendalikan omat yang terinfeksi jamur akar putih, dapat dilakukan dengan merendam omat tersebut dalam larutan belerang. Pengendalian juga bisa dilakukan dengan menaburkan 100 gram Trichoderma sp sebagai agen biokontrol. Dilakukan sekitar pangkal batang sekitar 2 bulan. Sedangkan untuk penanganan hama jamur upas pada bidang sadap yang mengeluarkan cairan berwarna hitam dan jaringan kulit yang membusuk, petani akan mengoleskan daerah yang terinfeksi dengan minyak sawit mentah. Penanganan ini harus diulangi setiap bulan hingga gejalanya menghilang.
Perlu sahabat tahu, sebelum melihat proses penyadapan, lapisan batang karet terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar kulit kayu, lapisan tengah kambium, dan lapisan inti kayu. Lapisan luar kulit kayu melindungi pohon dan memiliki ketebalan berkisar 7-8 mm. Pembuluh latek atau karet terdapat pada bagian ini. Lapisan tengah kambium pohon membawa nutrisi dan air ke daun dan jika dipotong akan mengganggu perkembangan pohon. Inilah daftar alat dan peralatan yang pekerja perlukan sebelum pekerja mulai penyadapan. Pekerja akan mengukur lingkar pohon untuk memastikan telah memenuhi syarat, yaitu memiliki keliling 45 cm atau lebih. Kemudian petani juga akan mengukur ketebalan kulit luar kayu dengan alat ini untuk memastikan ketebalan lapisan luar kulit kayu berkisar 7 hingga 8 mm. Mengukur lingkar pohon bertujuan untuk merencanakan berapa banyak panel sadap yang dapat ditandai. Untuk pohon yang tumbuh dari lingkaran klon harus diukur 100 cm atas tanah. Untuk pohon yang tidak tumbuh dari klon, lingkaran harus diukur 50 cm dari tanah. Selain itu, penelitian ini juga bergantung pada jenis pohon karet untuk mengukur lingkaran tinggi sadap. Setelah menentukan tinggi sadap, petani akan mulai mengukur arah sadap, kemiringan sadap, dan sudut sadap. Semua pertimbangan ini bertujuan untuk melancarkan aliran latek alami dan juga menentukan area sadap secara bertingkat dan bergantian. Setelah semua siap, petani akan menggoreskan hingga kedalaman aliran latek alami dan menempatkan mangkuk sebagai wadah di bawah talang dengan jarak sekitar 15 cm. Pohon karet membutuhkan 2 hari untuk mengisi mangkuk latek dengan penuh. Sehingga petani akan melakukan penyadapan 3 hari sekali. Jika terlalu sering disadap, kualitas dan volume penyadapan latek menjadi rendah. Setelah 2 hari dari penyadapan, getah karet akan terkumpul dalam mangkuk sadap dan kemudian membeku. Proses ini disebut pembekuan alami yang dibantu oleh mikroorganisme. Waktu antara penyadapan dan pembekuan membutuhkan waktu yang bervariasi antara 8 hingga 48 jam. Getah karet beku ini disebut dengan bokar. Bentuk bokar yang diterima pengepul biasanya bermacam-macam. Bentuk yang paling umum adalah lam mangkok atau bakwan. Latek ini membeku secara alami dalam mangkuk atau membeku dengan dibantu bahan pembeku. Selanjutnya, mangkuk balok. Mangkuk balok adalah lam mangkuk atau bakwan yang disusun dalam keranjang atau ember yang kemudian direkatkan menggunakan latek yang sudah dicampur dengan bahan pembeku. Selanjutnya, ini adalah bentuk slide, yaitu latek cair yang dikumpulkan dari kebun, kemudian dicampur dengan pembeku dan dicetak dalam bak. Setelah beku, dikeluarkan dari bak pembeku. Bentuk selanjutnya adalah slip tipis. Slip tipis adalah slide yang dikeluarkan dari bak pembeku, yang kemudian digiling menggunakan penggiling polos atau bermotif, sehingga slip tadi semakin tipis. Bahan pembeku latek juga menjadi salah satu faktor penentu kualitas bokar yang dihasilkan. Biasanya petani menggunakan asam sulfat atau cuka tawas dan pupuk TSP sebagai bahan pembeku getah. Pembeku ini tidak direkomendasikan karena dapat menurunkan kualitas dan juga mencemari lingkungan dan membahayakan bagi pengguna. Asap cair menjadi salah satu cairan pembeku latek yang sangat direkomendasikan karena merupakan bahan pembeku organik
yang tidak berbahaya bagi pengguna dan juga meningkatkan kadar karet kering. Selanjutnya, proses penyimpanan. Selain pembekuan, proses penyimpanan juga mempengaruhi kualitas bokar yang dihasilkan. Untuk menghasilkan kualitas yang baik, petani karet akan menyimpan bokar di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung. Bagi petani yang menghasilkan lam mangkuk, biasanya bokar disimpan di rak-rak sebelum dijual. Posisi rak penyimpanan dikelompokkan berdasarkan umur pengumpulan dari kebun, di mana lam mangkuk yang kering ditempatkan pada bagian atas, sedangkan lam mangkuk baru ditempatkan di rak pada bagian bawah. Dengan cara ini, petani menghasilkan latek yang tinggi kadar karet keringnya. Walau begitu, di lapangan bokar dari petani sering terdapat kontaminasi. Kontaminan ini ada yang sengaja dan tidak sengaja tercampur. Kontaminan dalam bokar dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Kontaminan ringan, contohnya daun, tatal atau kulit kayu dan serangga. 2. Kontaminan berat, contohnya adalah tali, karung, plastik, tanah, lumpur, dan pasir. Dan 3. Kontaminan karet vulkanisir, contohnya ban bekas dan sandal jepit. Kontaminasi benda asing pada produk ban dapat mengakibatkan ban meledak atau pecah saat mengemudi dan berakibat fatal. Petani karet sangat bermasalah dengan strukturasi atau pergerakan harga karet yang biasa berubah setiap saat. Ketika harga karet tinggi, petani berada pada posisi diuntungkan. Tetapi saat harga karet rendah, petani mengalami kerugian. Sehingga petani karet biasanya melakukan tindakan agroforestry karet untuk menghadapi fluktuasi harga karet. Melalui agroforestry berkesinambungan, pendapatan dari sebidang kebun karet bisa dijaga. Agroforestry berbasis karet adalah penggunaan lahan di mana pohon karet sebagai tanaman utama, yang ditanam bersamaan dengan tanaman pangan, tanaman tahunan, tanaman rimpang, atau pohon penghasil kayu. Keuntungan agroforestry bagi petani agroforesteria dapat mengurangi resiko akibat gagal panen atau terjadi penurunan harga. Jika tanaman utama memiliki harga yang rendah, maka produksi tanaman lain dapat menambah atau menggantikan pendapatan. Di sisi lain, keuntungan bagi lahan dapat melindungi lapisan humus tanah, meningkatkan unsur hara, dan menjaga kesuburan tanah. Beralih ke pemasaran bokar, setelah bokar petani dibeli oleh tengkulak, kebanyakan tengkulak akan menjual bokar dengan kualitas baik ke pabrik pengolahan karet, seperti pabrik pembuatan bantal dan kasur ini. Di pabrik ini, karet alami menjalani berbagai pemeriksaan untuk memastikan bahwa bahan baku produk sesuai dengan standar produksi yang dipersyaratkan. Pabrik hanya menggunakan bahan baku kualitas tinggi yang sudah melalui proses pemeriksaan untuk produksi busa latek. Selanjutnya, bahan karet alami akan dicampur dengan berbagai bahan lainnya dan masuk ke proses pencairan. Setelah semua bahan tercampur dan menjadi cair, pekerja akan segera mencetak dalam wadah untuk membuat bentuk dan pori-pori bantal sesuai dengan standar produksi.
Kemudian setelah dingin, bantal ini akan dicuci dan dikeringkan. Setelah semua proses produksi selesai, bantal dan kasur ini akan dikemas dan didistribusikan ke toko-toko furniture dan mungkin akan berakhir di tempat tidur Anda.